Baik, Hidayah, selamat pagi. Baik. Kita lanjutkan ya dengan materi yang berikutnya mengenai alkohol dan ether. Nah, jadi alkohol itu selalu pembahasannya adalah dikaitkan atau bersamaan dengan ether. Kenapa seperti itu? Karena alkohol dan ether ini merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, ya, rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n+1OH. CnH2nO, ya, CnH2nO itu rumus molekul untuk alkohol dan ether. CnH2n plus 2O, gitu ya. Ini adalah rumus umum untuk baik alkohol maupun ether. Nah, tetapi mereka nanti berbeda pada gugus fungsinya, sehingga ini adalah merupakan pasangan isomer gugus fungsi, sehingga itulah kenapa pembahasannya itu selalu disajikan menjadi satu, ya, dijadikan dalam satu rangkaian gitu, dalam satu rangkaian karena dia merupakan isomer gugus fungsi dengan rumus molekul yang sama yaitu CnH2n+2O. Di mana untuk alkohol itu nanti rumus molekulnya adalah seperti ini, rumus molekul untuk alkohol, sedangkan untuk ether itu nanti adalah rumusnya intinya adalah seperti ini, gitu ya, ini adalah ether. Nah, seperti ini. Tinggal nanti jumlah hanya tergantung dari bagaimana ether ini ada berapa anggota C-nya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau OH itu adalah seperti ini, ada OH-nya, alkohol, gitu ya, kemudian kalau ether itu COC. Nah, baik alkohol maupun ether itu menggunakan orbital hibridisasi sp3 untuk atom O-nya, gitu ya. Jadi untuk atomnya, atom O-nya itu akan menggunakan orbital hibrida sp3. Nah, O sendiri itu kan dia memiliki konfigurasi elektron, dia memiliki elektron keluar di sini kan, nomor jumlahnya 8 gitu ya. Sehingga konfigurasinya adalah 1s2, 2s2 dan 2p berapa? 2p 6. Ini ya? Betul. 2p 6. P4. P4. Nah, ternyata masih ada yang ini ya. Saya pikir saya itu ada yang dengar kan kok enggak. Makanya saya coba pancing dengan ini ya, 2p4. Baik. Nah, di dalam ikatan ya, di dalam ikatan itu adalah orbital pada kulit terluar. Itu yang nanti elektron-elektronnya itu akan berfungsi atau dia berperan di dalam ikatan. Sehingga ketika dia akan membentuk ikatan, maka yang kulit terluar adalah kulit nomor 2, gitu ya. Kulit nomor 2. Nah, ketika dia keadaan dasarnya, maka Anda akan mendapatkan seperti ini. Ya, keadaan dasarnya akan seperti ini. 2s itu yang lebih stabil, energinya lebih rendah. Kemudian 2p jumlahnya 3 ya. Obat p itu jumlahnya 3, s itu 1 di 2p. Nah, isinya elektronnya berapa? Yang ini 2 pasang, kemudian yang ini ada 4 kan, 1, 2, 3, kemudian satunya berpasangan. Nah, jika kondisinya seperti ini berbeda dengan ketika kita membicarakan tentang karbon kemarin itu, gitu ya. Maka kalau karbon itu kan hanya 2. Jadi di sini nanti 2 ya, di sini 2. Nah, karena ada orbital kosong, maka untuk karbon nanti dia akan mengalami eksitasi terlebih dahulu. Dia akan melompat ke sini. Tapi masalahnya di sini semua orbital p sudah terisi, bahkan ada satu yang penuh. Nah, maka dia nanti akan langsung membentuk atau melebur ya, orbital ini. Semuanya akan melebur menjadi satu orbital dengan tingkat energi yang sama untuk bisa membentuk ikatan. Nah, peleburan dari satu S dengan 3P, maka itulah yang disebut dengan orbital sp3. Jadi ini berasal dari peleburan 1S, orbital 1S dan 3 buah P. Nah, energinya sama. Nah, energinya sama. Maka ketika dia sudah membentuk energi yang sama, maka dia bersiap untuk bisa terbentuknya ikatan. Jadi ini adalah orbital ikatan, gitu ya. Ini adalah orbital dasar, keadaan dasar. Ini adalah
orbital ikatan. Nah, elektronnya ya terisi seperti itu gitu. Jadi ini berpasangan, kemudian ini yang tunggal. Nah, elektron yang bagian tunggal inilah ya, yang tunggal ini, yang dua tunggal ini, inilah yang nanti akan bisa berinteraksi atau beroverlapping ya dengan elektron dari atom yang lain untuk membentuk ikatan. Jadi inilah yang nanti akan terbentuk ikatan. Orbital ikatannya di sini, gitu ya. Ini adalah orbital ikatan karena dia tunggal gitu. Satu, hanya satu, belum ada pasangannya. Sehingga ketika dia belum ada pasangan, maka dia memungkinkan untuk menangkap elektron dari atom yang lain. Itu nanti akan di sini terbentuk ikatan dengan satu elektron ini. Nah, lalu yang ini bagaimana yang sudah berpasangan? Maka yang sudah berpasangan ini dia tidak akan membentuk ikatan, tapi dia akan bertindak sebagai pasangan elektron bebas, gitu ya. Jadi ini PEP-nya. Nah, karena sp3 itu bentuk dasarnya adalah tetrahedral, berarti untuk alkohol maupun ether itu nanti bentuknya adalah tetrahedral. Ya, tetrahedral itu memiliki 4 titik sudut, ya, memiliki 4 titik sudut. Nah, jadi atom O-nya itu berada di tengah, kemudian nanti ada yang berikatan menjauh ke sana, kemudian ada yang mendekat ke sini, dan kemudian ada yang satu bidang ini, gitu ya. Nah ini kalau Anda hubungkan maka dia akan menjadi bentuknya tetrahedral seperti ini, gitu ya, dengan O sebagai atom pusatnya. Nah, yang PEP ini fungsi dia letaknya di sini, jadi pasangan elektron bebasnya itu di sini, pasangan elektron bebasnya di sini, gitu ya. Dan ini adalah kalau untuk alkohol berarti ini adalah alkil dan ini adalah OH. Ini kalau alkohol, gitu ya. Tapi kalau ether maka di sini nanti adalah O. Di sini adalah OH atau OR, gitu ya. Jika ether dia adalah R, kalau dia alkohol dia adalah H, gitu. Nah, artinya apa? Maka bentuk alkohol atau bentuk ether itu ikatannya atau strukturnya itu adalah membentuk tetrahedral, ya, membentuk tetrahedral. Dengan PEP pada O itu berada di masing-masing titik sudutnya. Jadi seperti kalau misalkan hanya dilihat dari hanya gugus-gugus atau atom-atomnya yang berikatan, maka ini bentuknya adalah bentuk V. Jadi sama seperti H2O, ya, bentuknya adalah bentuk seperti huruf V. Ini huruf V. Di mana yang lainnya, titik sudut yang lain itu ditempati oleh PEP. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana terhadap sifat fisisnya atau propertisnya? Nah, kalau kita berbicara tentang properties, maka nanti akan kita bahas propertiesnya itu dalam dua sisi, ya, yaitu physical properties atau sifat fisis dan chemical properties atau sifat kimia. Nah, physical properties itu terkait dengan tidak adanya perubahan struktur dari senyawa tersebut, sedangkan chemical properties itu adalah perubahan atau kemampuan perubahan dari struktur tersebut, gitu ya. Perubahan menjadi senyawa lain atau perubahan dalam hal dia mampu membentuk ikatan itu adalah chemical properties. Nah, physical properties nanti kita batasi kepada dua hal, yaitu titik didih ataupun titik lebur, dan satunya lagi adalah kelarutan di dalam air, gitu ya, kelarutan dalam air. Nah, untuk titik didihnya, jadi titik didih kemarin yang di awal pertemuan kita sudah membahas bahwa titik didih itu adalah temperatur pada saat dia berubah dari fase cair menjadi fase gas. Ya. Nah, perubahan fase dari padat, cair, ke gas itu sama sekali tidak merubah struktur molekul, sama sekali tidak merubah ikatan molekul. Namun yang terjadi adalah hanya jarak di antara molekul-molekul tersebut. Ya, di mana padat itu memiliki jarak yang sangat rapat, kemudian cair itu jarak antar molekulnya menjadi lebih longgar, dan untuk gas itu jarak antar molekulnya sangat longgar dan bahkan bisa bergerak bebas. Nah, artinya ketika terjadi perubahan
dari cair menjadi gas, maka sebenarnya yang terjadi adalah pelebaran jarak antar molekul, gitu ya. Kalau misalkan dia lebih mudah merenggang, gitu ya, lebih mudah merenggang, maka otomatis nanti titik didihnya juga akan semakin rendah karena tidak diperlukan energi yang besar untuk merenggangkan jarak antar molekul. Artinya apa? Artinya seandainya ada interaksi antar molekul yang sama itu terjadi sangat kuat, maka artinya untuk merenggangkannya butuh energi yang juga sangat besar. Jika butuh energi yang sangat besar, maka energi itu diambilkan dari temperatur. Itulah kenapa jika ada interaksi antar molekul yang sangat kuat, berarti nanti dibutuhkan energi yang besar untuk merenggangkan, berarti nanti akan terjadi titik didihnya itu juga akan semakin besar. Ya, urutannya seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan kekuatan interaksi antar molekul? Itu banyak ya. Yang menyebabkan kekuatan interaksi antar molekul ya tentunya adalah gaya tarik antar molekul. Gaya tarik antar molekul yang sejenis, gitu ya. Apa saja yang bisa menyebabkan gaya tarik antar molekul itu? Bisa gaya tarik karena momen dipol yang disebut dengan gaya tarik van der Waals, saya singkat VDW, van der Waals. Ada yang disebabkan juga dengan interaksi lagi yang lain, ada gaya-gaya yang lain, seperti gaya tarik London, ya, gaya macam-macam. Tapi salah satu yang menjadi fokus kita adalah adanya ikatan hidrogen, ya, adanya ikatan hidrogen antar molekul. Nah, setidaknya dua itu. Gaya tarik van der Waals yang disebabkan oleh momen dipol atau momen ikatan dari antar molekul itu lebih disebabkan atau lebih besar dipengaruhi oleh adanya kontak antar molekul. Ya, jadi gaya tarik van der Waals itu lebih disebabkan oleh gaya kontak antar molekul. Kontak antar molekul. Jadi kalau misalkan dia memiliki luas penampang atau dia memiliki luas area yang berkontak antar molekul itu besar, berarti nanti juga akan menyebabkan gaya kontak antar molekulnya juga besar. Ya. Dan jika gaya kontak antar molekulnya besar, itu berarti dia akan semakin membutuhkan energi untuk bisa merenggangkan jarak antar mereka. Ya, itu adalah gaya tarik van der Waals. Jadi semakin besar gaya tarik van der Waals, semakin besar gaya luas kontak permukaan, semakin besar gaya tarik van der Waals, berarti juga semakin besar energi yang diperlukan untuk dia merenggangkan jarak antar molekul, berarti juga semakin besar titik didihnya. Nah, apa yang menyebabkan gaya van der Waals ini semakin besar atau gaya kontak antar molekul semakin besar? Tentunya adalah panjang pendeknya rantai molekul. Gitu. Artinya jika molekulnya itu memiliki jumlah C yang lebih banyak, berarti nanti dia lebih panjang. Kalau lebih panjang berarti nanti dia bisa kontak antar molekulnya, luas kontak area antar molekulnya itu juga akan semakin besar. Ya. Jadi semakin panjang rantai molekul, semakin besar gaya tarik van der Waals-nya, berarti juga semakin besar titik didihnya. Gitu. Nah, ikatan hidrogen, dengan adanya ikatan hidrogen, ya, adanya ikatan hidrogen itu juga akan menyebabkan dia meningkat titik didihnya. Karena adanya ikatan hidrogen itu akan memperkuat kontak atau interaksi antar molekul, ya, memperkuat kontak antar molekul, yang artinya nanti juga dibutuhkan energi yang lebih besar, dibutuhkan energi lebih besar untuk merenggangkannya. Nah, energi yang lebih besar itulah yang kemudian terkonversi menjadi titik D yang juga lebih tinggi atau lebih besar. Paham ya? Nah, sekarang kalau kita lihat kenapa titik didihnya alkohol ya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ether gitu. Kenapa alkohol lebih tinggi? Ya karena adanya kalau misalkan panjangnya rantai sama,
Ya berarti nanti alasannya adalah adanya ikatan hidrogen ini. Kalau Anda lihat ikatan hidrogen itu bisa lebih mudah terjadi pada alkohol dibandingkan dengan yang terjadi pada ether. Misalkan untuk etanol yang C-nya 2 dibandingkan dengan dimetil ether yang C-nya juga 2. Jadi ini panjang rantainya sama pasti karena C-nya sama-sama 2. Tetapi kenapa titik didihnya etanol itu lebih tinggi dibandingkan dengan dietil ether? Alasannya adalah karena terbentuknya ikatan hidrogen di etanol. Bagaimana terbentuknya? Kalau C-nya 2, ini kan berarti seperti ini. Ya, Anda lihat di sini. Nah, dia memiliki O, ya salah satu FON, dan dia memiliki H, hanya terikat langsung oleh O. Berarti ini memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen. 2 malahan di sini. Ini adalah ikatan hidrogen. Berarti interaksi antar molekulnya juga akan sangat kuat. Ya, untuk merenggangkannya juga butuh energi yang besar, maka titik didihnya lebih tinggi. Bandingkan kalau misalkan satunya adalah ether, CH3O, C misalkan hanya saya tulis seperti ini, dan satu lagi juga seperti ini, CH3O, misalkan ya, C, hanya juga saya tulis seperti ini misalkan. Nah, dia memiliki O, sama, salah satu FON. Dia memiliki H juga, gitu kan? Tetapi permasalahannya H yang ada di sini itu tidak terikat langsung oleh salah satu FON. Dia terikat oleh C. Jadi ini, walaupun ada H dan ada O, maka ini kecenderungannya adalah ikatan hidrogen yang sangat lemah. Ya, ikatan hidrogen yang sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena H di sini itu diikat langsung oleh C. Ya, supaya bisa terbentuk ikatan hidrogen yang kuat, maka H itu harus terikat langsung oleh salah satu dari F, O, atau N. Ya, salah satu F atau O atau N. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kelarutan dalam air itu juga ditentukan oleh adanya ikatan hidrogen salah satunya. Jadi kalau untuk alkohol, maka dia akan lebih mudah terikat dengan air karena bisa terbentuk ikatan hidrogen yang cukup banyak. Ya, O di sini dengan H ini bisa, O di sini dengan H ini bisa, H ini dengan O di sini bisa. Jadi ada ikatan hidrogen yang banyak. Tapi kalau ether itu hanya sedikit, ya, hanya sedikit, hanya bisa ini aja, hanya bisa ini. Itu pun juga tidak terlalu kuat, ya, tidak terlalu kuat. Baik, itu adalah sifat dari physical properties atau sifat fisikanya. Kemudian bagaimana penamaan alkohol? Alkohol bisa dinamai dengan alkananya dan diganti A-nya dengan ol. Berarti alkanol. Jadi mulai dari metanol yang paling sederhana C-nya 1, kemudian kalau 2 itu adalah etanol, kemudian propanol 3 ya, butanol, pentanol, heksanol, dan seterusnya. Atau Anda bisa menamai dengan OH-nya itu sebagai gugus hidroksi. Hidroksietana itu sama nama lain dari etanol. Tapi malah kurang populer, gitu ya. Nah, sama halnya dengan alkilhalida, maka untuk alkohol ini pun juga ada dari jenis metil alkohol, kemudian ada primer, sekunder, tersier. Saya pikir tidak perlu kita ulang karena ini sama plek dengan ketika kita membahas tentang alkilhalida. Bagaimana cara membuat alkohol? Ada banyak. Kalau secara sintesisnya itu bisa dari reaksi substitusi nukleofilik alkilhalida dengan basa kuat ini yang pada pembahasan kemarin. Tapi seringkali kalau untuk ke konsumsi ya, untuk makanan dan seterusnya, maka pembuatan alkohol itu bisa di nomor 5 yaitu dari fermentasi atau peragian dari glukosa. Jadi sumber glukosa itu adalah sumber-sumber karbohidrat. Sumber-sumber karbohidrat, misalkan ketela, kemudian beras, ketan, ya pokoknya yang memiliki karbohidrat. Nah, kemudian karbohidrat itu kan terdiri dari banyak glukosa. Itu nanti akan terpecah dulu menjadi satuan monosakarida atau glukosa. Glukosanya itulah yang kemudian difermentasi untuk menghasilkan alkohol, ya.
alkohol. Jadi seperti fermentasi ketela itu bisa menghasilkan tape, ya. Tapenya itu kadang-kadang dia punya ini kan, punya air itu ya. Ada air yang bisa ini, yang namanya apa namanya? Apa ya, kurang nyebutnya itu. Badek, saya nggak kurang badek kalau nggak salah ya. Yang itu merupakan air yang hasil dari fermentasinya si ketela. Kemudian ada tape ketan gitu ya, yang ketan dibuat difermentasi menjadi tape ketan dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh proses peragian atau fermentasi karbohidrat menjadi alkohol. Oke ya. Nah, selain itu, alkohol juga bisa bersifat sebagai asam dan basa tergantung di lingkungannya. Jika lingkungannya itu merupakan basa yang lebih kuat dari alkohol, maka nanti alkoholnya akan bertindak sebagai asam. Dan sebaliknya, jika lingkungannya itu adalah asam yang lebih kuat dibandingkan dengan alkohol, maka alkohol akan bertindak sebagai basa. Itu ya, sebagai basa. Oke. Ini contohnya ketika dia bersifat sebagai basa, ya, yaitu ketika dia berada di H2SO4, maka dia nanti akan bertindak sebagai basa. Bertindak sebagai asam, contohnya adalah ketika dia berada di lingkungan sodamida atau ketika dia berada di eh, reaksi untuk regensia Grignard, ya. Itu beberapa contoh ketika dia sebagai asam atau sebagai basa. Kemudian chemical properties lainnya itu adalah terkait dengan reaksi. Alkohol bisa mengalami reaksi substitusi, alkohol bisa mengalami reaksi eliminasi, dan salah satu yang paling spesifik itu adalah esterifikasi. Esterifikasi itu sebenarnya adalah substitusi, tetapi khusus jika substituennya itu adalah berasal dari asam karboksilat, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ester. Gitu ya. Dan satu lagi adalah kemampuan dia untuk teroksidasi. Alkohol bisa teroksidasi menjadi aldehid, dan kalau misalkan oksidator itu sangat kuat, maka oksidasi bisa berlanjut menjadi asam karboksilat. Jadi mulai dari alkohol, kemudian menjadi aldehid, kemudian menjadi asam karboksilat jika oksidatornya sangat kuat. Gitu ya. Oke. Nah, untuk reaksi eliminasi itu akan sama persis mekanismenya itu dengan reaksi alkil-halida. Jadi saya tidak akan mengulangi, ini sama persis dengan reaksi alkil-halida, yaitu substitusi penggantian gugus OH dengan gugus yang lain. Jadi sebenarnya ini hanya kebalikan saja, reaksi yang kebalikan saja dari reaksinya si alkil-halida. Kalau reaksi alkil-halida kemarin itu adalah R, X, kemudian ditambah dengan misalkan OH min gitu kan, maka ini nanti akan pergi, ini akan pergi gitu ya, dia akan pergi sebagai X min, kemudian OH-nya masuk ke sini, maka dia akan menggantikan X menjadi OH. Nah, di dalam reaksi substitusi alkohol itu yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi panahnya berkebalikan ke sana. Yang sedikit berbeda adalah mekanismenya, yaitu apa? Alkohol, misalkan ini R gitu ya, CH2OH seperti ini, alkohol ketika Anda tambahkan dengan misalkan HX ya, X-nya adalah halida, maka ini nanti dia akan terpecah menjadi H plus dan X min. H plusnya itu akan ditangkap oleh PEB ya, PEB dari ini alkohol, ini ditangkap, maka ini nanti akan terbentuk kompleks O positif H2 seperti ini. Jadi O-nya kelebihan tangan. Nah, ini merupakan kondisi yang kurang stabil karena ada bermuatan positif di O-nya. Sehingga untuk apa namanya mengimbangi atau menjaga kestabilannya, dia nanti harus dilepaskan. Dia nanti harus dilepaskan. Bagaimana cara melepaskannya atau menghilangkan plusnya? Dia ambil dari sini. Pasangan elektron ikatan di sini. Ini yang akan masuk ke sini. Artinya apa? Artinya dia harus memutus ikatan antara C dan O ini.
ya, dia putus ikatannya dengan melepaskan HOH, H2O, HOH atau H2O. Dia dilepas. Sehingga di sini nanti nggak ada tangannya, maka CH2-nya akan berubah menjadi positif atau karbokation. Ya. Nah, baru kemudian X-min-nya itu akan masuk. X-min-nya itu akan masuk ke sini. Maka nanti dia akan menjadi RCH2X. Nah, ini adalah alkyl halida, ya. Ini adalah alkyl halida. Jadi artinya benar-benar merupakan kebalikan dari reaksi yang di sini. Alkyl halida menjadi alkohol, yang ini alkohol tersubstitusi menjadi alkyl halida. Oke? Kurang lebih seperti itu. Kemudian eliminasinya bagaimana? Sama persis juga dengan eliminasi yang terjadi pada alkyl halida. Perbedaannya adalah kalau alkyl halida itu lepasnya X-min, maka kalau alkohol itu yang lepas adalah H2O. Sama kayak gini. Jadi akan diawali seperti itu juga. Dia akan diawali dengan lepasnya H2O, ya, ketika dia ditambahkan dengan perbedaannya apa? Kalau di sini misalkan untuk substitusi itu dia menggunakan HX, ya. Kalau untuk yang eliminasi dia menggunakan H2SO4 yang pekat, ya, yang pekat. Jadi H plusnya itu berasal dari H2SO4, H plus dan HSO3 min. Ini, ya, ini adalah H2SO4. H2SO4 min. Nah, ini jadi H plusnya ini nanti yang akan masuk ke sini, ini menjadi RCH2OH positif. Nah, ini yang lepas menjadi karbokation RCH2 positif. Nah, kemudian kalau ini misalkan R-nya saya ganti dengan harus beranggota 2 ya, kalau untuk eliminasi CH3 seperti ini, CH, gini kan, maka selanjutnya adalah H di sini ini akan keluar, ya, ikatan di sini, dia akan ke sini untuk mengimbangi positifnya ini. Kemudian hanya lepas, ini lepas, tanpa membawa elektron, dia lepas, jadi H+. Ya, maka ini akan menjadi HCH, ikatan rangkapnya di sini, CH2. Nah, alkena. Jadi sama persis dengan ketika kita membahas mengenai reaksi eliminasi pada alkyl halida. Ya, hanya saja ketika alkyl halida yang lepas itu adalah X-min. Ya, X-min-nya yang lepas. Tapi kalau di sini yang lepas adalah H2O-nya yang lepas. Ya, H2O-nya yang lepas. Oke, tuh sama persis, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk oksidasinya, oksidatornya bisa KMNO4, HNO3, kromat, kromium trioksida, dan seterusnya. Nah, untuk alkohol primer itu bisa berlanjut sampai asam karboksilat. Ya, untuk sekunder, alkohol sekunder itu akan berhenti sampai di keton, gitu ya. Untuk tersier tidak dapat dioksidasi, tetapi dia nanti akan membentuk produksi alkena, jadi untuk eliminasi. Kalau alkohol primer, maka dia nanti akan dioksidasi akan menjadi aldehid dan bisa berlanjut menjadi asam karboksilat. Itu kalau primer. Tapi kalau sekunder, dia akan berhenti di keton dan tidak akan bisa menjadi asam karboksilat. Dan kalau alkohol tersier, dia nanti akan menjadi reaksi eliminasi. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Silakan kalau ada yang. Ya, Nicholas. Yang alkohol tersier itu bukannya adisi ya, Pak? Apa? Reaksinya adisi, Pak? Atau
Oh, atau eliminasi memang. Eliminasi. Kalau adisi itu, reaksi adisi itu spesifikasinya atau ciri khasnya dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, kalau untuk alkohol kan nggak ada ikatan rangkapnya, gitu ya. Bahkan kebalikannya dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, kalau itu berarti eliminasi. Rangkap ke tunggal itu adisi, tunggal ke rangkap itu eliminasi. Oke, paham? Ya? Ada lagi? Nggak ada? Nah, untuk ether itu sama tadi ya, sudah saya bahas di depan bagaimana bentuk molekulnya. Jadi sama-sama dia di O-nya itu menggunakan sp3, tadi sudah dibahas gitu ya. Jadi tetrahedral bentuknya dengan dua titik sudut itu ditempati oleh PEB, pasangan elektron bebas. Nah, tata namanya itu adalah ada dua cara ya. Yang pertama Anda bisa menamainya dengan alkil ether. Alkil ether. Jadi ini ether alkil atau alkil ether ya. Alkil ether. Misalkan ini ada etil C2H5, ini ada etil C2H5. Maka Anda bisa mengatakan ini adalah etil ether, gitu ya. Ya, etil ether. Karena ada dua, berarti etil-etilnya itu diganti dengan di etil ether. Jelas ya? Kalau untuk ini sama-sama isopropil, ini adalah isopropil, ini juga isopropil, berarti isopropil ether atau di isopropil ether. Bagaimana kalau nggak sama? Yang di sini CH3, yang di sini O, yang di sini C2H5. Yang menamakannya sesuai dengan ini, alkil ether. Jadi ini adalah metil, yang di sini adalah etil. Jadi Anda bisa menamainya dengan sesuai abjadnya. Jadi etil, metil, ether. Seperti ini. Atau Anda bisa menamakannya dengan menganggap. Jadi misalkan ini ya, R, O, R. Anda bisa menganggap ini sebagai cabang. Nah, untuk RO itu dinamai cabangnya dengan sebutan alkoksi. Jadi alkoksi ini cabangnya, ini rantai utamanya, ini ya alkana. Jadi misalkan ini misalkan adalah etil kan. Kalau Anda mau di sini sebagai cabangnya ini, maka etil oksi. Ini ya, alkoksi, etil oksi. Berarti ini namanya adalah etoksi. Gitu. Dan ini apa? Ini adalah alkananya. Ini adalah C-nya 2, berarti etana. Etoksi etana. Seperti ini boleh. Kalau ini gimana? Ya, untuk cabangnya ambil yang rantainya lebih pendek. Berarti ini yang lebih pendek. Nah, metil oksi. Berarti ini adalah metoksi. Yang ini C-nya 2, berarti etana. Metoksi etana. Ini juga boleh. Anda boleh pakai nama seperti ini, Anda boleh pakai nama seperti ini, dan seterusnya. Ya. Nama alkoksi itu akan lebih memudahkan ketika nanti strukturnya itu kompleks. Dalam artian gugus fungsinya tidak hanya satu. Ya, gugus fungsinya lebih dari satu dan berbeda. Misal, nih,
yang di contoh bawah ini. Ini ada gugus eter, di sini ada gugus alkohol. Nah, kalau Anda mau mengasih nama seperti ini, eter alkil, ini pasti juga akan sulit, ya, lebih sulit menamakannya. Sehingga Anda bisa menggunakan alternatif yang ini, alkoksi ini. Jadi ini adalah etil, ini O-oksi, berarti ini namanya adalah etoksi. Gitu ya. Nah, OH-nya ini adalah alkohol. Dihitung aja rantainya berapa alkoholnya itu. Ini ya, 1 dari sini karena OH-nya ada di sini. 2, 3, 4, 5. Berarti OH-nya di nomor dari sini ya, 1, 2. Dan OH-nya di nomor 2. C-nya jumlahnya 5. Berarti alkohol dengan C5 itu adalah pentanol. Pentanolnya, ol-nya itu terletak di nomor 2. Berarti namanya, dan alkoksinya itu berada di nomor 5. Berarti namanya adalah 5 etoksi 2 pentanol. Ya. Ada juga yang menamainya nomornya itu pas di ol-nya itu. Jadi 5 etoksi pentan 2 ol. Itu juga boleh. Jadi 2-nya pas di nomor OH-nya itu. Pentan 2 ol. Nah, ini ada 2 eternya. Eternya ada 2. Di sini, kiri dan kanan. Ini adalah rantai utamanya, C-nya 2. Berarti ini etanal, yang ini metoksi. Ini juga metoksi. Berarti di nomor 1, 2. 1, 2, di metoksi etanol. Seperti itu. Oke. Sifat fisis eter itu tadi pembahasannya bersamaan dengan sifat fisisnya alkohol, ya. Kalau dari sifat titik didihnya, eter lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Dibandingkan dalam hal kelarutan juga lebih rendah daripada alkohol. Alasannya tadi sudah, ya. Alasannya tadi sudah. Ya. Nah, pembuatan eter antara lain adalah dari reaksi ini apa namanya, hidrosulfat dengan etanol, ya. Jadi etanol dengan katalis H2SO4 akan membentuk etil hidrogen sulfat. Baru kemudian tahapan keduanya, etil hidrogen sulfat bereaksi dengan etanol, maka dia akan menjadi eter. Oke. Atau juga bisa dari alkil halida, menggunakan yang disebut dengan sintesa eter Williamson. Jadi yang mengusulkan adalah Williamson. Jadi sintesa atau sintesis eter berdasarkan usulan dari Williamson, yang itu menggunakan logam natrium dan kalium, ya. Logam natrium dan kalium yang digandengkan dengan sebuah alkoksi, ya. Alkoksi. Jadi ini adalah alkoksi yang digandengkan dengan logam. Logamnya adalah natrium atau kalium. Gitu. Ya. Nah, biasanya di sini nanti pereaksinya, reagennya itu digunakan alkil halida, yang jenisnya untuk alkil halida itu harus jenis primer atau yang jenis metil untuk alkil halidanya. Ini contohnya, ya. Seperti ini. Nah, yang ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah jenis alkil halida RX yang bukan metil atau primer. Ini jenisnya adalah jenis tersier. Maka ketika tersier, dia tidak akan terjadi reaksi. Ada yang tanyakan sampai di sini?
Silakan sebelum saya lanjutkan. Oke. Baik, nah reaksi substitusi ether ini kita fokus reaksi substitusinya itu dengan HX ya, substitusi menggunakan HX. Di mana X-nya itu yang paling memungkinkan adalah HI dan BR ya, yang jari-jarinya cukup besar. Yang jari-jarinya cukup besar. Jadi akan memudahkan untuk dia bereaksi dengan ether. Nah, reaksi substitusi antara ether dengan si HX ini akan berjalan dengan menggunakan mekanisme SN2 ya, SN2. Jadi Anda bisa melihat bagaimana mekanisme SN2-nya, mereka masuk dan keluar itu pada saat yang bersamaan ya, mereka masuk dan keluar pada saat yang bersamaan. Jadi tidak ditendang dulu baru kemudian setelah ditendang penggantinya masuk, enggak, tapi antara yang masuk dan yang keluar, yang masuk itu adalah yang si X, yang keluar adalah yang metoksi atau alkoksi, itu yang terjadi secara bersamaan. Contohnya adalah ini. Misalkan ada atau ini ya, CH3 CH2 di etil-eter gitu ya. O CH2 CH3 gitu ya. Pada tahap yang pertama itu nanti HX hanya akan terionkan. Jadi HX itu nanti akan mengion menjadi H plus dan X min ya. Menjadi H plus dan X min. Jadi ditambah dengan HX di mana dia akan terion menjadi H plus dan X min. Nah, PEP dari CO ether itu akan menangkap H plus. Ya, PEP-nya akan menangkap H plus. Tahapannya untuk memudahkan, ketika dia sudah menangkap H plus, maka itu nanti akan terbentuk seperti ini. CH3, CH2, OH, ini kan, kemudian CH2, CH3. O-nya kelebihan tangan, dia bermuatan positif. Ya, karena dia kekurangan elektron. Kenapa kekurangan elektron? Seharusnya dia punya 2 PeP, yang satu PeP ini nanti akan diberikan untuk menangkap H+. Ini, jadi ikatan H ini. Sehingga dia kekurangan elektron. Karena PeP-nya sudah digunakan bersama dengan H. Maka dia bermuatan positif. Itu adalah keadaan transisinya. Nah, pada saat dia sudah menjadi O-nya positif itu, maka ini nanti seharusnya pada saat dia menjadi positif seperti ini, maka positifnya itu harus dihilangkan, yang kayak yang tadi itu ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah dia harus mengambil elektron yang berada di ikatan yang paling dekat. Mana yang paling dekat? Ya ini atau ini ya, sama aja ya. Yang kiri atau yang kanan. Misalkan yang kiri ini atau yang sini, sama aja. Sebentar ya, sebentar. Halo? Halo? Iya, iya. Iya. Hmm. Hmm. Iya, iya. Iya. Itu yang paling berat, Bu. Saya enggak, kayaknya untuk enggak terlalu paham gitu ya di situ. Hmm. Hmm. Hmm.
Tapi kemarin sudah melunak tuh. Kemarin akhirnya mau, kemarin ketika kayaknya dia tuh keberatan kayak masalah ini biayanya, anggarannya, terus kemudian juga apa namanya kayak kerahasiaannya gitu. Itu yang berat. Tapi setelah diskusi dengan saya dan seterusnya kemarin itu, sepertinya mereka sudah teryakinkan dan sudah melunak. Bahkan sudah mempersiapkan ruangan untuk anak-anak magang. Korea ini, Korea Sandra desa. Oh iya. Iya. Baik, maaf ya. Jadi kita lanjutkan ya. Tadi sampai ini ya. Kan setelah apa namanya? Tadi itu sampai apa ya? Jadi ini kan ether, terus kemudian hanya itu terpecah menjadi HX-nya terpecah menjadi H+ dan X- gitu ya. PEP-nya nanti menangkap H+ sehingga dia akan membentuk ikatan dengan H seperti ini, maka O-nya menjadi positif karena kekurangan elektron. Maksudnya kekurangan elektron itu yang seharusnya tadi PEP sekarang digunakan bersama dengan H. Jadi dia positif. Nah, ini kurang stabil karena O-nya harusnya nggak bermuatan positif gitu kan. Nah, caranya untuk mengimbangi atau melepaskan, menghilangkan positif pada O ini, itu adalah dengan cara apa? Dengan cara dia ini, melepaskan salah satu ikatan yang paling dekat. Nah, yang paling dekat kan ada dua, yaitu yang kiri dan yang kanan ini. Kalau ini enggak lah, karena kalau dia harus melepaskan berarti balik lagi menjadi zat asalnya kan gitu ya. Nah, ini sama aja, mau yang lepas yang kiri juga boleh, yang kanan juga boleh. Nah, pada saat dia mau melepaskan ini, artinya dia akan menghilangkan positif ini berarti ikatan yang ini, yang biru ini, dia akan berpindah ke sini elektronnya itu. Berpindah untuk berubah lagi menjadi PEP di O. Jadi pasangan elektron ikatan ini akan masuk ke O untuk berubah menjadi PEP, menggantikan fungsi PEP yang sudah diikat oleh H ini. Gitu ya. Nah, tahapannya, kalau tahapannya itu saya jadikan satu-satu seperti ini, maka jika nanti dia lepas ke sini untuk mengimbangi, untuk menghilangkan muatan positif pada O, maka akhirnya kan dia akan jadi gini kan, C-nya akan kehilangan pasangan ini kan, pasangan elektron ikatan ini kan, sehingga ketika dia kehilangan, maka dia harusnya menjadi positif di sini. Dan ini ketika lepas, sekarang dia akan berubah menjadi ini, OH, ya, HO, kemudian CH2, CH3. Seperti ini. Betul kan? Nah, ini menjadi alkohol, dan ini positif. Nah, positif inilah yang nanti kemudian dimasuki oleh X-min ke sini. Ya, dimasuki oleh X-min. Jadi di sini nanti akan menghasilkan CH3, CH2, ini ada duanya ya, I. Nah, ini adalah alkil halida. Ya, ini adalah alkil halida. Yang ini adalah alkohol. Gitu. Paham ya? Jadi I-nya saya taruh di sini. Enggak. Gitu. Oke, CH3, CH2I. Paham ya? Ini kalau saya lakukan tahapan demi tahapan. Nah, pada teknisnya atau pada prakteknya nanti, maka langkah yang saya tulis satu persatu ini, gitu ya, tahapan-tahapan ini akan terjadi secara bersama-sama.
dia akan terjadi secara bersama-sama. Yaitu apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dia mau melepaskan si ikatan yang di sini tadi ini, yang ini, ikatan yang ini untuk masuk ke O, dan masuknya X-min ke C plus ini, itu terjadi secara bersamaan. Jadi masuknya ini ke sini, itu terjadi secara bersamaan. Nah, kalau digambarkan secara bersamaan itu sebenarnya kayak gini nih, seperti ini. Jadi maksudnya ini adalah sudah masuk, ya, hanya ini akan putus, gitu kan? Ini akan putus, akan putus, dan kemudian pada saat ini akan putus nanti posisinya akan digantikan oleh I, ya, I-min atau X. Nah, ini akan terbentuk, ini akan terikat, akan putus, akan terikat. Jadi garisnya putus-putus ini. Ya, jadi C-nya pasang 2. Dia pasang dengan O, dia pasang dengan I. Persis seperti ketika kita membahas SN2 pada alkil halida. Gitu kan? Itu terjadi secara bersama-sama. Nah, itu reaksinya seperti itu. Baru kemudian nanti dia akan menjadi CH2I dan alkohol. Nah, ini nanti bisa berlanjut lagi. Jadi ketika HI-nya itu berlebih, HI-nya masih ada lagi, HI-nya masih berlebih, misalkan molnya lebih banyak, maka ini nanti akan bisa berlanjut lagi. Yaitu proses yang seperti itu lagi terulang, tapi tidak melibatkan ether lagi, tapi sudah alkohol ini. Yaitu ini, si alkoholnya ini nanti akan digantikan posisinya oleh I. Ya, posisinya oleh I. Jadi ini substitusi biasa alkohol, yang seperti di atas tadi. Alkoholnya itu akan digantikan, nah seperti ini kan, itu akan digantikan oleh HI, H plus I-min, yang kayak tadi di awal tadi itu. H plusnya akan diserang oleh ini, jadilah CH3CH2O, H positif, kemudian ini nanti akan lepas menjadi min H2O, menjadi CH3, CH2 positif. Nah, baru kemudian I-nya masuk ke positif ini, jadilah CH3, CH2I. Jadi nanti reaksi akan berlanjut. Alkoholnya juga akhirnya menjadi CH3, C2H5I. CH3, CH2I. Jadi produk akhirnya nanti adalah alkil halida murni semuanya. Paham ya? Nah, ether itu boleh, ether yang seperti ini, HI-nya, yang masuk dulu kan si ini, si H plus-nya. H plus-nya nanti itu masuk ke sini, kemudian yang terputus itu boleh sembarang. Nah, karena kan seperti tadi, saya katakan ini boleh yang putus boleh yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena sama-sama ini CH2, CH3-nya, ini juga CH3, CH2-nya. Sama, anggotanya adalah C-nya 2. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana jika yang si siapa namanya? Ethernya itu nggak sama. Maksudnya nggak sama itu misalkan satunya itu O CH3, yang di sini CH2 CH3. Terus kemudian ini ditambahkan dengan HI tadi itu. Nah, nanti yang lepas yang mana? Mana yang menjadi alkohol? Mana yang menjadi alkil halida? Paham nggak? Kalau tadi ini kan, ini kalau lepas, maka satunya menjadi alkohol, yaitu C-nya 2, CH3, CH2, OH, betul kan? Yang satunya juga menjadi ini, CH3, CH2I, sama-sama CH3, CH2. Satunya CH3, CH2I, satunya CH3, CH2O. Ya kan? Jadi nggak masalah. Mau yang OH-nya itu yang C-nya 2, atau yang I-nya juga yang sebelah sini, sama juga karena C-nya juga 2, itu nggak masalah karena sama-sama dia ini, gitu, apa namanya, C-nya 2. Nah, tapi kalau yang ini nggak sama loh. Yang ini C-nya 1, yang ini C-nya 2. Nah, berarti nanti mau milih yang mana? Si OH-nya sebelah, OH-nya mau ikut yang C-nya 2 atau ikut yang C-nya 1?
Ya, gimana untuk tanda? Ini saya bantu. Jadi ini H plus, ini I min. Ya, H plus, ini I min. H plus yang akan ditangkap dulu oleh PEB ini, maka dia akan menjadi CH3O H positif, CH2, CH3. Nah, sekarang nggak imbang. Mana yang mau lepas? Yang ini yang mau lepas ke sini, atau yang ini yang mau lepas ke sini? Yang mana? Coba, kalau yang nomor 1, yang sebelah kiri, nomor 1 yang lepas. Ya, kalau nomor 1 yang lepas, berarti dia akan menjadi CH3 plus ditambah OH, ini kan? Ini lepasnya ke sini kan? CH2, CH3 atau CH3, CH3, CH2OH, etanol. Kalau yang nomor 2, yaitu yang kanan yang lepas, maka dia nanti yang nomor 2, maka dia nanti akan menjadi dilepas ke sini kan? Ini yang lepas. CH2, CH3 positif, yang ini menjadi OH-nya di sini. CH3OH. Yang ini metanol produknya, yang ini etanol produknya. Dan ini nanti akan diteruskan dengan imin. Jadi iminnya ke sini menjadi CH3I, atau iminnya ke sini menjadi CH3, CH2I. Berarti metanol plus iodoetana atau etil iodida, yang ini etanol plus metil iodida. Yang mana? Yang kiri kah atau yang kanan menurut Anda? Yang mana? Yang lebih dominan yang mana? Ingat, tahapannya adalah mekanismenya yang digunakan dalam reaksi ini adalah SN2. Berarti sebenarnya tidak ada tahapan ini, ya, tidak ada tahapan ini. Tapi semuanya akan terjadi secara bersamaan. Yang mana menurut Anda? Jadi kalau yang di sini keadaan transisinya itu nanti adalah begitu dia masuk, maka keadaan transisinya adalah CH3O, ya. Kemudian hanya sudah masuk kan? Hanya masuk. Nah, kemudian ini CH2, CH3. Kalau yang bagian ini nanti transisinya adalah, ini saya gambarkan garis putus-putus, akan terlepas, dia digantikan oleh I yang akan terbentuk. Sementara kalau yang di sebelah kanan itu adalah CH3O H, kemudian ini seperti ini. Nah, oke. Yang mana menurut Anda? Ini adalah keadaan transisinya. Yang inikah atau yang inikah? Tebak ya? Saya nomor 2, Pak. Kamu yang ini. Siapa ini? Suaranya siapa ini? Nicholas. Hah? Nicholas. Nico. Iya, Nicholas pilih yang ini. iya, Pak. Ada lagi yang berbeda? Ada yang pilih nomor 1? Ada yang pilih nomor 1?
Nicholas alasannya apa? Pilih nomor 2. Soalnya gini Pak, karena kalau misal yang O-nya itu ngikat yang metanol, itu maksudnya yang ya CH3 itu kan punya apa kayak H-nya itu lebih banyak gitu, hanya ada tetangganya 3 gitu. Sedangkan kalau ngikat yang sebelah sana, tetangganya cuma 2. Oke, ya ya, oke baik. Nah, sekali lagi, yang saya tuliskan di sini itu adalah tahapan-tahapannya. Seharusnya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi yang saya tuliskan tahapan-tahapannya ini saya hapus ya. Ini hanya cerita aja tahapan-tahapannya. Oke, saya hapus. Ini hanya cerita tahapan-tahapannya. Jadi seharusnya tidak seperti ini. Loh, ini benar ini nanti. Oke. Jadi tahapannya ke sini dulu. Dari sini kemudian ke produknya ini. Produknya ini. Ingat clue-nya adalah bahwa reaksi ini adalah menggunakan mekanisme SN2. SN2 itu tahap penentu lajunya adalah di bagian keadaan transisi yang saya beri kurung itu. Dan ingat, apa yang mempengaruhi SN2? Masih ingat nggak yang mempengaruhi SN2? Kalau yang kamu sebutkan tetangga dan seterusnya tadi itu adalah dalam rangka kestabilan, saya ngerti maksudnya, yaitu dalam rangka kestabilan untuk hiperkonjugasi ya, kalau nggak salah ya. Hiperkonjugasi itu adalah untuk karbokation. Karbokation itu adalah ciri khas dari SN1. Ya. Nah, kalau SN2, ciri khasnya apa? Yang menentukan laju dari SN2 itu apa? Kalau SN1 adalah karbokation hiperkonjugasi. Kalau SN2 apa? Ayo, masih ingat? Kalau SN2 apa? SN1 karbokation hiperkonjugasi. SN2 apa? Yang menentukan apa? Yang paling mempengaruhi apa? Apa? S. Dan saya nulisnya sampai saya lupa badek-badek gini. S. Ayo. T. Nukleofil, Pak. ST. ST. Apa? Suaranya sama tadi? Saya, Pak. Nukleofil. ST. ST. Stereokimia. Sterokimia. Sterokimia. Sterik ya, Pak. Nah, siapa itu? Suaranya siapa itu? Patricia, Pak. Siapa? Halangan sterik. Suaranya siapa ini? Patricia, Pak. A? Siapa? Patricia, Pak. Patricia. Ya. Sterik. Ya, saya jadi nulis kayak nulis apa ya? Sterik. Masih ingat sterik? Sterik hindrance atau halangan sterik. Apa itu? Halangan yang disebabkan oleh adanya ukuran gugus. Jadi semakin crowded, maka dia akan semakin sulit. Nah, dari sini coba ukuran nih,
I adalah ukuran gugus yang besar. I ukurannya besar, ya. Jadi ukurannya besar. Ukurannya besar, ya kan? Dia kan memiliki nomor massa yang sangat besar di golongan 7A. Jadi ini ukurannya besar. I ukurannya besar. I ukurannya besar. Coba Anda lihat. Dari kiri dan kanan itu, I-nya besar, kira-kira dia lebih mudah masuk ke mana? Yang kiri kok. C yang mana? Sebelah Yang yang, sebelah kiri. yang sebelah kiri. Kenapa yang sebelah kiri? Soalnya ukurannya besar, kalau ada di tengah-tengah nanti halangan steriknya terlalu besar. Iya, kenapa dia milih yang kiri? Soalnya lebih leluasa, Pak. Lebih? Lebih leluasa. Kenapa lebih leluasa? Soalnya ada di pojok. Ini juga di pojok. Tapi masih ada O-nya. Ini juga ada O-nya. Lihat C-nya ini, lihat C-nya. C-nya itu dia dikelilingi oleh siapa? Yang ini. H kan? Iya nggak? Saya tulis H. Dia dikelilingi oleh H. Hanya 3. H itu ukurannya gimana? Kecil-kecil kan? Betul nggak? Bandingkan dengan C yang di sini. Dia dikelilingi oleh siapa nih? Hanya 2 sama 1 CH3. Betul nggak? Berarti kalau saya tulis di sini C-nya di sini itu, dia ada H, dan satunya adalah CH3. Coba Anda lihat. Yang mengelilingi C itu adalah H kecil sama CH3. Yang ini H kecil, semuanya kecil. Padahal I-nya besar. Berarti I-nya kira-kira lebih suka masuk kemana? Lebih mudah masuk kemana? Yang ke sini. Yang kiri ya. Karena dia steriknya lebih kecil. Halangan steriknya lebih kecil dibandingkan dengan ini. CH3 gede lagi. Itu berarti produk yang lebih disukai adalah dari produk yang jalur sini. Ya, jalur sini itu lebih disukai. Artinya jalur sini itu apa produknya tadi itu? Ada metil iodida plus E0. Oke, paham ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang tanyakan?